Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Aminullah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali pada rutinitas taklim setiap Jumat malam Sabtu Masjid Al-Falah. Tentunya dengan harapan semoga taklim demi taklim yang sama-sama telah kita laksanakan mendapatkan ampunan, rahmat dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kisah itu sekitar jam 7. Maghrib itu jam 6 kurang 10. Subuh itu jam 4 lewat 22. Zuhur jam 12 kurang seperempat. Jadi ada pergeseran waktu. Tidak terasa kita sedang berada di bulan yang sangat bersejarah. Bukan saja untuk orang-orang beriman, bukan saja untuk orang-orang Islam, bukan saja untuk manusia, bukan saja untuk para malaikat dan jin. Bulan ini sangat bersejarah untuk seluruh alam semesta. Karena bulan ini bulan yang telah diinformasikan dalam seluruh kitab suci bahwa di bulan ini, bulan Rabiul Awal, akan lahir penyelamat, pensuci, pembersih dosa umatnya.
tercatat tercantum pada seluruh kitab. Desanya pun disebut, tapi tidak disebutkan tanggalnya, tidak disebutkan tahunnya. Kenapa kelahiran orang yang satu ini dinanti-nanti? Kemunculannya ditunggu-tunggu, kehadirannya di nanti-nanti oleh seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu sejarah manusia-manusia yang dimuliakan Allah, maka akhlak kita pun biasa-biasa saja. Padahal kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, itu Bapak Ibu sedang membaca sejarah. 70% itu Al-Quran berbicara sejarah tentang Nabi dan Rasul. Sisanya ibadah, syariah, muamalah. Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, itu sedang membaca sejarah Nabi Musa. Ketika ada orang yang dibunuh, tidak ada saksi, Nabi Musa ditunjuk untuk menjadi hakim. Lalu kata Allah, carilah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak muda dan tidak tua, warnanya kuning kemerah-merahan, dapat disembelih, diambil kulitnya, dipukulkan kepada orang yang dibunuh. Lalu Nabi Musa bertanya, siapa yang membunuh kamu? Dijawab, yang bunuh saya Fulan bin Fulan. Jadi ketika Bapak baca surat Al-Baqarah, itu Bapak sedang membaca sejarah. Dalam surat Al-Baqarah ada sejarah Nabi Adam. Dalam surat Al-Baqarah ada sejarah Nabi Ibrahim. Tapi sejarah-sejarah dalam Al-Quran kita biasa-biasa saja. Geser dikit setelah Al-Baqarah, Ali Imran. Jika Bapak Ibu membaca surat Ali Imran, Bapak Ibu sedang membaca sejarah Nabi Isa, Siti Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Imran punya anak Siti Maryam punya anak Nabi Isa. Imran punya istri, istrinya itu adiknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Jadi Siti Maryam dengan Nabi Yahya itu saudara sepupu.
Jika Bapak Ibu membaca surat Ali Imran, lagi baca sejarah keluarga Nabi Isa alaihi salam. Cuman nggak nyampe. Geser dikit dari Ali Imran apa? An-Nisa. Jika Bapak Ibu membaca surat An-Nisa, Bapak Ibu juga sedang membaca sejarah tentang Nabi Isa alaihi salam ketika disalib, tapi salah salib. Cerita tentang Siti Maryam. Memang ada hukum-hukum tentang wanita dalam surat An-Nisa, hukum waris. Tapi di tengah-tengahnya kisah Nabi Isa. Geser dikit Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya hidangan. Hidangan yang turun langsung dari surga. Buat siapa? Buat Siti Maryam. Buat siapa lagi? Buat Nabi Isa. Buat siapa lagi? Buat 12 murid Nabi Isa, namanya Al-Hawariyun. Jadi ketika Bapak baca surat Al-Maidah, itu sedang membaca hidangan turun langsung dari langit, dari surga untuk Siti Maryam dan untuk 12 murid Nabi Isa alaihi salam. Sejarah lagi. Geser dikit surat Al-A'raf, Nabi Adam. Lebih panjang tapinya dia mah. Kalau dalam Al-A'raf pendek, tapi kalau Al-A'raf Nabi Adam, Nabi Musa. Sejarah lagi. Geser dikit surat Al-Anfal, Bapak sedang membaca sejarah Rasulullah saat perang Badar dan perang Uhud. Geser lagi dikit surat At-Taubah, Bapak Ibu sedang membaca sejarah kaum kafir musyrikin Mekah yang membunuh umat Islam tanpa kemanusiaan. Geser dikit surat Yunus, cerita tentang Nabi Yunus. Geser dikit surat Yusuf, cerita tentang Nabi Yusuf. Geser dikit surat Hud, cerita tentang Nabi Hud. 70% Pak. Jika Bapak baca Al-Quran sedang baca sejarah itu, tapi kita nggak nyampe karena cuma membaca doang. Makanya ketika saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, ya biasa-biasa saja. Padahal kalau Bapak Ibu baca sejarah para nabi dan rasul, kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, itu menghidupkan, mensiarkan akhlak Nabi Muhammad SAW karena momennya. Pak. Kalau bulan Dzulhijjah kita menghidupkan, mensiarkan, mendakwahkan tentang keagungan Nabi Ibrahim dan keluarganya karena memang momennya Idul Adha. Dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadallahu
Di surat Ali Imran 40. Kata Allah, ingatlah. Kita disuruh mengingat. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada seluruh nabi. Jadi calon-calon nabi ini, Pak, calon-calon nabi ini yang jumlahnya 124.000 nabi. Kata Allah, aku akan angkat engkau menjadi nabi. Tapi ada syaratnya. Apa itu ya Allah? Syaratnya, summa ja'akum rasul. Kalau datang seorang rasul yang bernama Muhammad pada masamu, latu'minun nabi, maukah kau, siapkah kau mengimaninya? Walatansurunna, siapkah kau sekalian membelanya kalau seandainya seorang rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah datang pada masamu? Qala aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri, bersediakah kamu sekalian berjanji hal yang demikian itu denganku, kata Allah. Apa jawaban para nabi, calon-calon nabi? Qalu aqrarna, mereka menjawab, ya Allah, kami berjanji, kami bersumpah, kami berikrar, jika Nabi Muhammad datang pada masa kami siap mencintainya dan kami siap membelanya. Orangnya belum lahir, Pak Bu. Orangnya belum lahir. Kata Allah, qala fashhadu, kalau begitu bersaksilah kamu, berjanjilah kamu. Wa ana ma'akum minasyahidin, aku menjadi saksi atas perjanjian kamu sekalian. Jadi para calon-calon nabi tidak akan pernah diangkat menjadi nabi kalau tidak berbaikat kepada Nabi Muhammad. Para nabi tidak akan pernah bisa diangkat menjadi rasul kalau tidak bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Kayak apa coba Pak Bu? Ini Ali Imran 81. Makanya rajin sholatnya tapi akhlaknya nggak efek pada kecintaan ke Rasulullah karena nggak membaca sejarah, biasa-biasa saja. Padahal Nabi Adam bisa diangkat menjadi nabi dan khalifah ketika Nabi Adam bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Tapi ini kan orang enggak sembarangan Pak. Ternyata Nabi
Nabi Adam punya nabi lagi. Nabi Musa punya nabi lagi. Nabi Isa punya nabi lagi. Makanya nabi kita disebut khataman nabiyyin. Dialah nabinya para nabi. Dialah rasulnya para rasul. Makanya disebut Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi Nabi Adam bersahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, Pak. Orang yang belum lahir. Makanya ditunggu-tunggu kelahirannya. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, Nabi Adam mengumpulkan umatnya, mengumpulkan masyarakatnya, mengumpulkan jamaahnya untuk menyampaikan keaziman, keazizan, kerauban, kerahiman Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, karena memang momennya belum lahir juga, belum muncul juga, padahal itu tertunggu. Dalam surat Ibrahim pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wa laqad arsalna Musa bi ayatina. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, an akhris qaumaka minaz zulumati ilan nur. Keluarkan umatmu dari kegelapan menuju pada cahaya yang terang benderang. Artinya, keluarkan umatmu dari kemunduran pada kemajuan, dari keterbelakangan pada kesejahteraan. Minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan, mengobrolkan moral umatmu pada akhlak rohaniah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara saya mengeluarkan umat saya supaya umat saya ini berada maju? Apa kata Allah? Di dalam surat Ibrahim ayat kelima, kata Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Hidupkanlah, siarkanlah hari-hariku, kata Allah. Nabi Musa bertanya lagi, hari-harimu ada pada hari siapa ya Allah? Hari-hariku ada pada hari urusanku. Sampaikan akhlak dia. Siapa? Rasulullah Nabiyyal Ummi. Kaget Nabi Musa. Jadi kalau saya menyampaikan akhlak beliau kepada umat saya akan maju, akan sejahtera, akan berkah. Iya, karena tidak ada akhlak, tidak ada yang manusia yang dapat menyampaikan sifat-sifatku
semuanya kecuali dialah satu-satunya manusia yang berhasil menebarkan sifat-sifatku untuk semesta alam. Sifat Allah kan Bu yang sampai ke kita cuma 99 ya. Apa aja Bu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, sampai Ar-Rasyid, As-Sawwur, 99 sifat Allah. Padahal Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Kalau makhluk bisa dibatasi. Ini kita nih makhluk ini. Ya sebatas ini aja makhluk. Tapi yang namanya Khalik nggak bisa dibatasi. Cuma karena otak kita nggak sampai, makanya dibatasi. Sifat Allah ada 99. Dan manusia satu-satunya manusia yang berhasil menyampaikan seluruh sifat-sifat ilahi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memberi gelar innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, pada dirimu ada sifat azimku. Kayak gimana coba? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf rahim. Apa kata Allah? Telah datang seorang rasul, padanya bersifat hadis. Dia yang menyampaikan keazizanku, padanya bersifat rauf. Dialah yang berhasil menyampaikan sifat rauf dan rahimku, bukan saja untuk manusia, tapi untuk semesta alam. Makanya Nabi mampu, dia tidak pernah diskriminasi sama siapapun. Ini orang Islamnya, ini Kristennya, enggak, Nabi tidak begitu. Nabi mah nggak pernah intervensi akidah orang. Enggak. Nabi nggak pernah repot dengan agama orang. Enggak. Kita mah repot. Benar ibu ya, terus repot kita mah. Sibuk kita mengurusin akidah orang. Nabi enggak. Dia bertetangga dengan Yahudi, bertetangga dengan Nasrani, bertetangga dengan Sabi'i, bertetangga dengan kaum Madian, bertetangga dengan kaum Ad, kaum Samud. Biasa aja beragam. Tapi Nabi enggak pernah kutak-kutik agama orang. Buat apa kita tiap sholat baca surat Al-Kafirun, lakum dinukum, bagimu, bagiku, udah masing-masing. Kenapa kita repot sama agama orang yang berbeda?
Makanya kita nih kadang-kadang suka tak maju. Maaf nih saya bicara di Binong masjid banyak Pak, banyak di masjid. Di Binong masjid banyak Pak, musola banyak, tapi nggak ada yang, tapi berantem dulu. Di Binong banyak, saya bicara di Binong ya. Jangan ya Allah, tempat ibadah makin banyak, bukannya makin maju, malah makin ini aja. Kenapa? Karena enggak memahami akhlak Rasul, enggak memahami Pak. Jadi yang dibahas hanya tentang, yang difokuskan itu tentang ritual-ritual aja. Sekarang ibu maaf, kemarin mah saya melihat di TV anak SMP ngebully temennya, masih SMP Pak, gak kira-kira ditendang, diinjek, dipelintir. Saya bilang ini semangat pada saya Pak. Benar ya. Gak berapa lama ada anak santri ngebully santri yang lain. Aduh, dalam hati saya pusing banget. Ada tuh serem jadinya. Anak sekarang SMA bawanya tingginya panjang-panjang, orang nggak salah apa-apa main bacok aja, jadi ngacak ngebacoknya. Pokoknya pakai seragam sekolah bacok. Saya bilang, kemana ini pendidikan agamanya? Seperti itu. Aja ya Allah. Tetangga saya Pak, anak SMA itu kena air keras, sampai kena matanya. Biasanya sih orang lagi jalan biasa, main siram aja, kena. Ya Allah, sedih ngeliatnya. Gimana kalau anak kita itu air keras? Sedih. Makanya kata Allah, hai Musa, keluarkan umatmu itu dari kejahiliahan. Bagaimana caranya ya Allah? Sampaikan akhlak utusanku, karena sifatku ada pada dia. Kita kan mau tahu kan ajiman Nabi seperti apa. Allah mengatakan Nabi berakhlak yang azim, Nabi berakhlak yang aziz, Nabi berakhlak yang rauf, Nabi berakhlak yang rahim, Nabi berakhlak yang laris, Nabi yang berakhlak yang malik, Nabi berakhlak yang rasyid, Nabi berakhlak yang sakur, yang sabur. Kita tak pernah tahu sifat azimnya Nabi itu bentuknya seperti apa, tak nyampe kita. Belum sampai kan azimnya Nabi itu kayak gimana sih dalam keseharian. Belum sampai kita, cuma tahunya Nabi adalah suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul, tapi itu masih umum. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat suri tauladan yang baik. Sampai situ doang. Enggak pernah kita kaji azimnya Rasul itu seperti apa. Makanya tetap
beranteman. Konflik-konflikan, di rumah tangga beranteman. Kenapa? Karena akhlak Nabi secara khususnya nggak sampai. Nggak sampai. Nih azimnya Nabi di Paku. Nabi, salah satunya tadi tuh, Nabi tidak pernah intervensi akidah orang yang berbeda. Sebagaimana Allah memberi rezeki atas diskriminasi. Ini orang kafir, rezekinya segini aja. Ini orang beriman, rezekinya segini aja. Nggak ada. Semuanya dapat rezeki. Yang tidak menyembah Allah, apa Allah nggak kasih rezeki, itu buktinya hidup semua. Wazim itu namanya. Nabi walaupun dijahatin sama orang tetap baik, Pak. Kita baik kepada orang yang berbuat baik sama kita. Bisakah kita berbuat baik kepada orang yang menjahatin kita? Kita bisa ngobrol sama orang yang punya hubungan baik saja sama kita. Coba orang yang benci sama kita nggak akan ngobrol sama enggak. Ngobrol sama dia enggak. Kenapa? Emang susah, perang. Nabi walaupun dijahatin tetap dia silaturahmi. Nabi walaupun diludahin tetap dia yang pertama kali gemuk. Nabi walaupun diusir tetap Nabi senyum sapa datangin ke rumahnya, Assalamualaikum. Kayak gimana? Itu yang disebut azim. Kita kadang-kadang masih milih-milih. Iya, kita masih milih-milih. Oh, mazhabnya beda sama saya. Enggak, kenapa? Nggak nyambung. Nabi nggak begitu. Nabi walaupun dibilang sesat, Pak, Muhammad sesat, Muhammad masuk neraka. Jawaban dia apa? Iya, saya sesat. Iya, saya masuk neraka. Tapi dialog dulu dong, diskusi dulu. Iya, kamu yang benar deh. Asik, mantap. Yang Pak ya, yang kemudian makanya bulan Rabiul Awal sampaikan akhlak Nabi kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak kita 24 jam TikTok. Habis emaknya juga ngeliat TikTok juga sih. Ini kalau zaman sekarang, ini sampai ke kamar mandi. Coba di kamar mandi masih aja itu TikTok kaki. Ya, ayo terus. Ini sampai ini tidur bawa, ayo mana sih zaman sekarang nggak bawa HP? Kehilangan HP kayak kehilangan Tuhan. Dulu kita sudah ngomong orang bawa keris, sirik,
pakai cincinnya, sirik pakai dia, sirik. Ini lebih sirik lagi nih. Apa ini? Karena kita memahami kata sirik terlalu sempit. Iya. Lagi sholat aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam bro, imam di TikTok ada tuh. Nah, saya nggak perlu ustadznya saya sebut. Lagi sholat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kadang saya kata ya ampun. Nah itu saja yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu, memotivasi sekarang bulan Rabiul Awal. Bacalah sejarah Nabi kita dalam Al-Quran. Niscaya kita, anak kita, cucu kita itu akan selamat Pak Bu kalau meneladani anak Rasulullah. Tapi sayangnya bulan Rabiul Awal yang dinanti-nanti oleh para nabi dan rasul, ada sebagian mazhab yang biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti kelihatan dari akhlaknya, kelihatan dari akhlaknya. Ibu udah haji, ibu udah umroh. Pernah gak ibu nih lagi sholat, lagi sujud nih, kepala ibu dilewatin, dilantakin. Bapak lagi haji atau umroh nih, sholat di Mekah, sholat di Madinah, bapak lagi sujud nih, kepala bapak dilewati tuh, juk. Bahkan bapak lagi duduk, itu masuk ke kepala kita tuh dipegang sama dia, dilewati, kayak duduk paling depan, padahal dalamnya belakangan, kakinya lewat di muka kita, pakai gamis, pakai jubah, pakai, tapi gak ada akhlaknya. Benar tuh. Apa akhlak Rasul begitu? Tapi mengklaim, wah, saya kehidupan sunnah Rasul dilihatnya dari bajunya, teknologinya. Padahal ayatnya yang disebut sunnah Rasul itu bukan dari bajunya. Bu, Pak, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis kok. Abu Jahal, Abu Lahab pakai gamis. Tapi ukuran sunnah adalah bajunya, peradabannya, teknologinya. Padahal ayatnya jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasul, di dalamnya apa? Kejujurannya, apa lagi keadilannya, apa lagi keramahannya, apa lagi kesantunannya. Itu sunnah Rasul.
dari teknologinya, kalau dilihat dari teknologinya, ini semua bid'ah semua nih, HP bid'ah, mikrofon bid'ah, kalau dilihat dari teknologinya. Tapi dari kejujurannya Nabi, keramahannya, kesantunannya, kesopanannya, dia selalu memuliakan orang lain ketimbang memuliakan dirinya. Oh, ini disebut sunnah. Ya Bu ya. Nah, di bulan Rabiul Awal